Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat online, kali ini kita akan bahas tentang Maulid Nabi. Beberapa bulan yang lalu kita sudah melewati bulan Rabiul Awal, yang mana pada tanggal 12 Rabiul Awal merupakan suatu peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad ini? Ya, Nabi Muhammad merupakan beliau yang membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, mengenalkan kita kepada agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad merupakan beliau yang akan membantu kita di akhirat kelak. Beliau yang akan menunggu kita sebagai para umatnya untuk masuki surganya Allah. Siapa beliau ini? Secara silsilah, beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Apakah teman-teman tahu kenapa Rasulullah lahir di hari Senin dan bertepatan di bulan Rabiul Awal? Seringkali kita mendengar kenapa kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Apakah teman-teman sekalian tahu kenapa Nabi lahir di hari Senin dan pada bulan Rabiul Awal? Zaman Arab terdahulu, pada bulan Rabiul Awal ini merupakan menjadi bulan yang sangat tidak berkah. Bulan apes, bulan yang ketika mereka melakukan sesuatu, mereka selalu gagal dalam segala hal. Lalu Allah menurunkan Nabi Muhammad, Allah meridhoi menciptakan Nabi Muhammad, dikeluarkanlah Nabi Muhammad, diciptakannya Nabi Muhammad, ditampakkan Nabi Muhammad ke bumi pada bulan Rabiul Awal sebagai bulan yang penuh keberkahan. Dengan adanya Rasulullah, bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang suci, jadi bulan keberkahan, jadi bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Kenapa seperti ini? Umat Islam bagian mana yang tidak merayakan kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal ini, teman-teman? Begitu mulia bulan Rabiul Awal ketika Rasulullah sudah datang. Bukankah seperti itu, teman-teman? Ketika bulan Rabiul Awal sudah tiba, para kiai, bahkan kita sendiri akan kesana kemari, dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis untuk menghadiri acara Maulid Nabi. Untuk apa kita menghadiri acara tersebut? Untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Lalu, apakah teman-teman pernah bertanya-tanya kenapa kok Nabi diciptakan atau dilahirkan pada hari Senin? Dalam suatu maidah hasanah dikatakan bahwasanya seluruh hari itu memiliki kemuliaan dari para nabi. Mulai dari hari Senin sampai hari Minggu sampai hari Ahad itu memiliki keistimewaan dengan para nabi-nabi terdahulu. Lalu kenapa Nabi Muhammad ditaruh di hari Senin? Karena Allah tidak mau Nabi Muhammad ini tertindih, kemuliaannya tertindih, keistimewaannya tertindih oleh nabi-nabi yang lain. Tepat sekali, sekarang kita berada di hari Senin, yang mana disunahkannya pada hari Senin ini untuk berpuasa. Kenapa seperti ini? Apakah wajib? No, tidak. Ini hanya sunnah yang ketika kita melakukannya maka tidak akan merugi kepada kita. Tujuan Maulid Nabi digelar, tujuan Maulid Nabi diadakan adalah untuk kebaikan kita sendiri, yaitu untuk mengenang Nabi Muhammad, untuk mengenalkan Nabi Muhammad. Para orang-orang tua yang terdahulu sudah soleh-solehah, putra-putri turunnya sudah soleh-solehah. Apakah cucu-cucu mereka yang lahir di hari akhir ini harus tenggelam, harus melupakan silsilah nabinya, melupakan sejarah nabinya yang membawa kita, yang akan menyelamatkan kita di akhir kiamat kelak, yang akan membantu kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Maulid Nabi Muhammad,
untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada generasi kita, untuk mengenang juga bagaimana nikmatnya ketika kita lalai dalam membaca sholawat di setiap harinya, tetapi ketika di bulan Rabiul Awal kita sering menghadiri majelis, menghadiri rumah ke rumah untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, membaca dibaiyah, membaca sholawat Nabi. Adem, hati kita akan adem, teman-teman. Apakah teman-teman merasakan seperti itu? Ketika kita kemarin berada di bulan Rabiul Awal, hari ini kita ke rumah si A, selanjutnya kita ke rumah si B. Apakah tidak ada ketenangan lain yang teman-teman rasakan? Semoga kita semua bisa merasakan ketenangan-ketenangan dari efek kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lain tak bukan pula digelarnya acara Maulid Nabi di akhir zaman ini juga sangat penting. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini pembawa agama rahmatan lil alamin, membawa agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bisa belajar dari Maulid Nabi ini bagaimana kita menjadi hamba, bagaimana kita menjadi umat yang baik, bagaimana kita menjadi umat yang seharusnya kita lakukan kepada pemimpin kita, bagaimana seharusnya kita menjadi umat untuk bisa meneladani sifat beliau ini. Seperti misal ketika kita sudah jarang membaca sholawat, melantunkan sholawat setiap harinya, ketika bulan Rabiul Awal secara tidak langsung kita sering sekali membaca sholawat kepada beliau. Lalu kita akan mengetahui sunnah-sunnah apa yang biasa beliau lakukan, dan itu menjadi kesunahan kita untuk mengikuti beliau. Apa yang sering beliau lakukan sehingga itu akan menjadi kesunahan kepada kita dan pastinya akan membuat efek yang sangat besar kepada kita. Efek apa? Efek kebaikan pastinya. Mari kita sebagai umat Nabi sama-sama merefleksikan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita menciptakan rasa kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, bagaimana kita merasakan nikmatnya ketika kita melantunkan sholawat Nabi. Dengan kegundahan hati kita melantunkan sholawat Nabi, dan itu akan menjadi penang dalam jiwa kita. Dari ini teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa merefleksikan, supaya kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang lebih baik. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak. Dari saya pamit undur diri. Undur mangkola wala tandur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.